Saya pikir hasrat sudah tidak suka dengan saya. Oke, kita buka kitab kita, Kisah Para Rasul pasal 2. Kita kan belum lama merayakan hari pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus dicurahkan. Alkitab berkata, Kisah Para Rasul berkata bahwa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu akan menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksi. Jadi kuasa itu untuk apa? Bukan untuk jadi sakti, tapi saksi. Meskipun agak mirip-mirip, sakti sama saksi. Nah, jadi banyak orang Kristen berpikir dia punya kuasa Roh Kudus itu sakti. Memang kelihatannya seperti sakti, tapi kuasa itu diberikan untuk kita jadi saksi. Setuju bilang amin? Oke, Kisah Rasul pasal 2 ayatnya yang ke-41-47, cara hidup jemaat yang pertama. Kita baca berbalas-balasan, saya ayat ganjil, teman-teman sekalian ayat genap. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41, orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecah roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua yang telah menjadi percaya tanpa bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan hati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam rumah masing-masing, serta berdiri dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Puji Tuhan, yang dikatakan berbahagia setiap kita yang membacakan, mendengarkan, merenungkan, melakukan, dan membagikan kebenaran firman Tuhan. Setuju, katakan amin. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita bicara Kisah Para Rasul ini mulai dari hari Pentakosta, bagaimana kan sebelumnya kita peristiwa perayaan hari-hari besar itu mulai dari Yesus naik ke sorga yang dekat-dekat ini. Nah, naik ke sorga lalu disaksikan kurang lebih 500 pasang mata, tetapi yang bertahan di loteng Yerusalem hanya 120. Artinya jelas Alkitab berkata banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Amin. Tanya samping kiri kanan, tuh salah satu kan. Yang terpilih itu kan kita perlu pastikan apa kita orang-orang terpilih. Nah, singkat cerita waktu di Lukas pasal 24 itu tidak salah, itu Yesus naik ke surga terangkat melalui awan-awan, dan murid-muridnya menyaksikan di situ. Mereka begitu terkagum-kagum. Waktu Yesus naik ke surga, mereka berpisah di situ. Lalu apa yang terjadi dalam perpisahan itu? Mereka kembali ke tempat mereka masing-masing, sangat bersukacita. Waktu saya baca itu, saya jadi penasaran, kok berpisah dengan Yesus mereka bersukacita. Saya mau tanya teman-teman sekalian, kalau kita berpisah dengan orang yang kita kasihi, orang yang kita cintai, saudara bersukacita atau sedih? Pasti sedih, pasti ada drama-drama sedikit kan begitu. Tapi kok aneh, murid-murid bersukacita. Setelah saya menyelidiki itu, ternyata ada beberapa alasan yang saya temukan kenapa mereka bersukacita. Yang pertama, Yesus bilang begini, aku pergi ke rumah Bapa menyediakan tempat bagi kamu. Itu yang membuat mereka bersukacita. Kalau Yesus berkata, di mana aku berada, kamu pun ada di situ. Jadi Tuhan naik ke surga itu tujuannya yang pertama, siapkan kapling untuk kita. Amin. Nah, jadi ayat lain bilang begini, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jadi saya kasih tahu kita, kalau kita di dunia ini kos-kosan, tiap 3 bulan pindah, dapat air kuning lagi saring, mendingan minta pulang ke rumah Bapak. Itu kan di situ lebih bagus, ada tempatnya gratis, free, bebas, kok tidak bayar listrik, tidak beli token apa segala macam, bebas. Nah, jadi ya kira-kira dalam waktu dekat ada yang mau pulang. Ya, oke, baik. Nah, jadi yang pertama dia menyediakan tempat. Lalu yang berikutnya dia bilang begini, adalah lebih baik saya pergi kepada Bapa supaya
penolong yang lain itu diutus, dikirimkan bagi kamu, yaitu apa? Parakletos, Roh Kudus. Jadi lebih bagus pergi ke sana supaya Roh Kudus itu, karena begini, kalau Yesus hadir secara fisik di muka bumi, untuk kita ketemu dia butuh biaya besar. Untuk sekarang ini, kalau seandainya Yesus masih hadir dalam wujud manusia begini, saudara mau ketemu butuh kurang lebih 50 juta. Akhir tahun lalu, bulan November, saya bawa rombongan ke Israel, yaitu 46 jutaan. Jadi ya itu lah, ya tipis-tipis 50 juta. Nanti akhir tahun ini juga November, saya selalu berulang tahun di Israel. Tidak tahu kenapa itu ya. Kalau tidak kacau, kalau masih diizinkan, kalau ditutup ya kita nanti cari waktu yang pas. Artinya